Selama di rumah saja, bukan berarti kita nggak perlu menjaga penampilan loh. Pakaian yang rapi dan nyaman akan membuat kita tetap fokus, baik dalam bekerja maupun beribadah. Yuk, pantengin episode modis di rumah saja. Si Unyil, yuk kita kemon. Selama di rumah saja, kita jangan sampai lupa waktu ya. Sebaiknya tetap beraktivitas mengikuti jadwal saat kita masih bisa beraktivitas di luar rumah. Biar nggak digerogoti rasa malas dan tetap semangat menjalani hari. Apalagi pas bulan Ramadan gini. Nah, biar nggak kebablasan, coba deh pakai jam tangan meski di rumah saja. Apalagi kalau jam tangannya keren begini. Penampilan pun jadi makin kece deh. Oh iya, jam tangan ini terbuat dari kayu loh. Sudah gitu, waterproof lagi. Cekidot cara membuatnya yuk, come on. Hah? Kok udah terang? Perasaan masih jam 5 pagi. Aduh, mati lagi Dani jam tua. Telat deh urusan sama Den Unyil. Pak Ogah, ya ampun Pak Ogah, lagi ngapain sih? Dari tadi Unyil tungguin juga. Ya maaf Den, ini jam Pak Ogah mati Den. Udah puluhan kali dibenerin juga. Telat kan jadinya. Oh alah, ya udah kalau gitu ikut Unyil aja yuk Pak ke tempat pembuatan jam. Ada dua jenis kayu yang digunakan untuk membuat jam tangan, yaitu kayu maple Kanadian yang berwarna terang dan kayu eboni Makassar yang berwarna lebih gelap. Maple Kanadian dan eboni Makassar ini dipilih karena kayunya kuat, tidak mudah lapuk, serta warna dan corak kayunya yang bagus. Sebagian kayu-kayu ini didapatkan dari limbah furniture loh. Jadi nggak harus mengorbankan hutan demi koleksi jam tangan kita. Oh iya, meskipun berasal dari limbah, bahan baku kayu ini dicek juga kualitasnya. Come on, mulai bikin jamnya yuk. CNC atau Computer Numerical Control adalah satu-satunya proses pembuatan jam yang menggunakan komputer. Sisanya jam diproses manual dengan tenaga manusia. Alat ini berfungsi untuk membuat pola jam dengan berbagai macam model. Dalam satu hari rumah produksi ini mampu membuat 50 hingga 60 jam tangan kayu dengan berbagai macam model loh. Penjualan lewat sosial media membuat jam tangan kayu ini eksis hingga ke seluruh Indonesia. Mantap! Lanjut, kayu yang sudah dibuat pola dihaluskan secara manual. Wih, mulai kelihatan deh tuh bentuk jamnya. Kalau sudah halus, beberapa bagian kayu akan dibor. Fungsinya adalah untuk merekatkan bagian-bagian jam. Nah, saatnya merangkai setiap jam tangannya nih. Namanya juga jam tangan kayu, jadi hampir 100% bagiannya terbuat dari kayu. Seperti bagian tombol jam ini. Semua jam tangan di sini masing-masing mempunyai kode unik tersendiri loh. Kode ini adalah identitas kepemilikan jam. Dari kode itu bisa ketahuan siapa pemilik jamnya. Jadi kalau ada keluhan, produsen jam bisa dengan mudah mengakses identitas pemilik jam. Sekarang masuk ke proses coating atau pernis nih. Jam tangan dipernis dengan warna transparan sehingga tidak mengubah warna asli kayu. Proses pernis ini bertujuan supaya jam tangan menjadi awet, anti jamur, anti rayap, dan juga tahan air. Bahan yang dipakai untuk pernis jam tangan gak sama dengan bahan yang dipakai untuk pernis mebel ya. Untuk jam tangan kayu menggunakan bahan khusus sehingga aman di kulit. Dijamin gak bikin alergi deh pokoknya. Jam yang sudah dipernis dikeringkan dengan oven selama 1 jam saja. Terakhir proses perakitan jam tangan, mulai dari mesin, strap, dan badan jam. Yang membuat jam tangan ini tahan air adalah karena adanya hosting ini. Dengan begini, air jadi tidak gampang masuk ke dalam mesin jam. Nah, untuk menguji ketahanan jam tangan terhadap air, digunakan satuan ATM atau atmosphere pressure. Ada beberapa kategori ATM, yaitu 3 ATM,
5 ATM, 10 ATM, 20 ATM, dan 100 ATM. 3 ATM artinya jam tahan terhadap percikan air hujan, namun tidak dianjurkan dipakai saat berenang atau menyelam. Sedangkan untuk 5 ATM ke atas, jam bisa digunakan saat berenang dengan kedalaman dan durasi tertentu. Nah, jam kayu ini memiliki kode 3+ ATM. Artinya jam tangan ini aman jika terkena air hujan ataupun dipakai saat wudhu seperti ini. Ingat ya, jangan dipakai buat berenang. Soalnya jam ini kan termasuk jenis jam fashion, bukan jam outdoor yang dibuat khusus untuk kegiatan luar ruangan. Nah, Unyil mau kasih tips nih untuk merawat jam kayunya. Sebenarnya jam tangan kayu tidak boleh dibersihkan terlalu sering loh, karena bisa merusak kayunya. Membersihkannya cukup 6 bulan sekali saja. Nah, kalau warna kayunya sudah mulai pudar, tinggal dioles pakai minyak zaitun seperti ini. Wah, simpel ya perawatannya. Aksesoris ada banyak pilihannya. Kalau teman-teman Unyil di India suka banget nih memakai gelang kaca warna-warni seperti ini. Jadi nggak heran, ada jutaan gelang yang diproduksi setiap hari di Firozabad, sentra pembuatan gelang kaca di India. Kota ini sudah memproduksi gelang kaca sejak abad ke-17, sampai-sampai dijuluki sebagai kota kaca. Wih, ya udah, langsung saja yuk kita lihat cara membuatnya. Come on! Ada beberapa bahan yang dipakai untuk membuat adonan mentah gelang kaca, yaitu pasir silika, soda, dan pecahan kaca. Soda dipakai untuk membantu menurunkan titik leleh kaca sehingga tidak terlalu cair dan mudah dibentuk. Oh iya, karena membutuhkan api besar untuk memproses kaca. Ruangan di pabrik ini suhunya minimal bisa mencapai 50 derajat Celcius. Panas banget kan? Nah, setelah dicampur, bahan-bahannya lanjut deh masuk ke dalam tungku raksasa ini. Suhu dalam tungku mencapai 1200 derajat Celcius loh. Istimewanya, untuk menyalakan tungku, pabrik ini menggunakan bahan bakar biogas. Karena organik, nggak ada polusinya. Tuh lihat, nggak keluar asap hitam kan? Irit dan ramah lingkungan lagi. Lanjut, kaca yang sudah meleleh akan dibentuk dengan cara digulung-gulung seperti ini. Kemudian dipukul-pukul untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Proses ini harus berlangsung cepat ya, karena kalau terlalu lama, kacanya bakal mengeras. Tuh, kalau sudah keras, harus dipanasin lagi deh. Oke, sekarang waktunya dibuat jadi gelang. Prosesnya masih manual, dengan cara digulung-gulung kayak gini. Menggulung lelehan kaca harus tepat, gak boleh meleset. Dan semua bagian ukurannya harus sama. Biar gelangnya tidak menempel di batang besi, semprot dengan cairan khusus ini ya. Tuh, jadi gampang dilepasnya kan? Sekarang tinggal lanjut dipotong deh. Biar nggak pecah, di ujung alat pemotongnya ada potongan kecil batu berliannya. Kalau sudah, gelang-gelang kaca ini akan disusun dan disatukan lagi. Caranya dengan dipanaskan lagi. Wah, keren ya. Meski prosesnya masih manual, tiap harinya produksi pabrik ini bisa mencapai 1 juta gelang loh. Beuh. Sebelum dikemas, gelang-gelang kacanya harus disortir dulu nih. Caranya dengan mendentingkan gelang ke batu. Kalau bunyinya tidak nyaring, artinya gelangnya cacat atau retak. Di sini ada lebih dari 1.500 jenis dan warna gelang. Setiap gelang akan dikemas dan siap dikirim ke seluruh India. Oh iya, karena dibuat dalam jumlah besar dan bahan bakunya mudah didapat, harga gelang kaca ini sangat terjangkau. Mulai dari Rp9 atau Rp1.800 untuk 24 gelang. Teman-teman, gak cuma sekedar aksesoris. Masyarakat India percaya dentingan atau suara yang dihasilkan gelang kaca yang mereka pakai dapat melancarkan peredaran darah dan menghilangkan energi negatif. Wah, pas banget kan dipakai buat menghalau rasa malas dan gak bersemangat akibat jenuh di rumah saja. Oh iya, mereka juga percaya nih, masing-masing warna pada gelang kaca mewakili arti dan fungsi tersendiri. Seperti warna merah, biasa digunakan wanita yang sudah menikah. Lalu warna biru memiliki arti kebijaksanaan dan emas yang melambangkan kesejahteraan.
biasa leluasa beraktivitas di luar rumah, wajar kok kalau kita merasa jenuh. Yuk, kita kemon. Ini dia bahan utama pembuat sarung tenun. Benang jenis katun ataupun rayon. Gulung benang dulu ya di mesin winding ini. Tujuannya untuk melembutkan benang serta mempermudah persiapan cairan pewarna saat diwarnai. Masing-masing gulungan benang beratnya sekitar 1 sampai 1,5 kilogram. Baru deh warnai benang sesuai kebutuhan. Dalam tangki berkapasitas 1 ton ini, benang-benang dimasukkan dan direbus dalam cairan warna. Masak selama kurang lebih 7 jam dengan suhu pemasakan mencapai 135 derajat Celcius. Tada! Ini dia yang sudah diwarnai. Berat banget tuh ngangkatnya. Makanya harus pakai katrol. Proses selanjutnya yaitu membuat bim. Bim adalah gulungan benang dalam jumlah besar. Dalam bim ini benang sudah disusun rapi agar mudah saat menenun. Jumlah gulungan dalam satu bim bisa sampai 500-an kon benang. Dan setiap 45 menit panjang benang tergulung bisa sampai 6.000 meter loh. Wah. Dalam satu bim, motif dan warna kain sarung sudah harus tersusun. Tapi sebelumnya, lakukan dulu proses pengkanjian. Proses melapisi setiap untayan benang dengan tepung kanji ini ternyata bisa membuat benang tahan terhadap gesekan. Jadi nggak mudah putus ya. Setelah lapisan tepung kanji kering dengan suhu 120 derajat Celcius. Lihat deh hasilnya, motif bim sudah terlihat kan? Selanjutnya, bim siap ditenun. Ternyata masih ada proses pencucukan dulu, yaitu mengaitkan benang ke pengait bernama dropper dan harness. Harus ekstra teliti nih, salah dalam mengaitkan bisa salah juga deh motif yang dihasilkan. Waktunya menenun. Wih, ruangannya berisik. Semua mesin berlomba menenun benang. Dalam satu mesin, per hari bisa menghasilkan 160 buah kain sarung. Kalau mesinnya sebanyak ini, berapa ya sehari? Perusahaan yang sudah berdiri berpuluh-puluh tahun silam ini menghasilkan ratusan motif kain sarung. Ada songket, kawung, donggala, dan lainnya. Mesin tenun ini bekerja otomatis. Kalau ada benang yang putus, lampu indikator akan menyala begini nih. Dan buru-buru deh karyawan memperbaiki sambungan benangnya. Untuk menjaga kualitas tetap baik, lakukan pengecekan kain sarung yang sudah jadi. Dibantu cahaya terang seperti ini, karyawan memeriksa bagian sarung. Apakah ada yang rusak atau tidak? Kalau sudah oke, lolos deh. Setelah kain sarung lolos pengecekan, nggak bisa langsung dijual ya. Ada banyak tahapan lagi nih yang harus dilewati agar kain sarung tetap memiliki kualitas yang baik. Pertama, pembakaran bulu halus pada kain sarung. Dengan melewati api kecil, lapisan kain akan terbakar perlahan. Kain sarung berjalan sangat cepat agar tidak terbakar seluruhnya. Dalam waktu semenit bisa 110 meter kain lewat pembakaran. Baru deh cuci dengan air untuk menghilangkan lapisan kanji pada kain. Berikutnya di mesin berbeda, kain sarung akan melewati proses pelembutan dan pelemasan. Baru deh press dengan plastik dan stainless bersuhu 170 derajat Celcius. Ini sama seperti menyetrika ya. Hasilnya kain sarung akan mengkilap, lembut dan licin. Agar tidak mengkerut saat dipakai dan panjangnya tidak berubah, kain sarung melalui proses pemanasan dengan suhu 120 derajat Celcius.
di mesin Senforize. Ayo, waktunya menjahit untuk menyatukan sarung nih. Gak cuma dijual di dalam negeri, sarung made in Indonesia ini juga disukai oleh negara tetangga dan Timur Tengah. Teman-teman, biar tradisi memakai sarung gak luntur, sekarang sarung sengaja diaplikasikan jadi beragam busana. Kalau ini konsepnya mengambil tema kehidupan remaja zaman now. Jadi kreasi sarung ini juga bisa digunakan oleh anak muda karena bergaya street style. Bermacam-macam desain, mulai dari celana, baju, outer, hingga aksesoris ini. Kemudian dijahit, tentunya dengan bahan kain sarung dong. Ini dia nih sarung modisnya. Wah, cakep banget ya. Warna-warni corak khas sarungnya. Dijamin ampuh untuk memperbaiki suasana hati yang buruk akibat nggak bisa keluar rumah. Yap, penelitian membuktikan kalau warna-warna cerah pakaian bisa mempengaruhi mood pemakainya. Bisa bikin kita lebih bahagia, tenang, dan lebih bersemangat menjalankan aktivitas. Makanya Unyil selalu rajin pakai sarung kan? Jadi kata siapa? Sarung cuma buat bapak-bapak saja. Bahkan bisa juga nih jadi inspirasi outfit buat lebaran nanti. Keren. Wow, nah sudah jadi ini Nak Unyil, penemuan terbaru Profesor, sarung ninja. Jadi siapapun yang pakai sarung ini gerakannya bakal secepat ninja. Wow, keren banget. Prof, Unyil cobain ya. Oh, boleh. Wah, iya nih, keren banget. Gerakan Unyil jadi kayak ninja nih, Prof. Tapi dijaga Unyil pinjam dulu baik-baik ya Nak Unyil. Iya, Prof. Nah, udah azan tuh kayaknya. Waktunya batalin puasa. Loh. Kok hilang kuenya? Kemana nih? Apa jangan-jangan ada setan ya? Emang nggak pada dikurung apa? Kan lagi Ramadan. Ini masih azan zuhur, Pak Uga. Makanannya diamanin dulu ya. Ih, serem. Kabur. Nah, kalau ngomongin nyaman, alas kaki yang satu ini sih nggak ada yang ngalahin deh. Yap, sandal jepit. Apalagi sekarang sandal jepit sudah banyak pilihan warnanya. Dan desainnya juga modis-modis. Salah satu pabrik pembuat sandal jepit yang ikonik ada di Medan, Sumatera Utara. Kita intip proses produksinya yuk, come on! Bahan utama pembuat sandal jepit adalah getah karet alias latex. Karet-karet ini diambil dari beberapa wilayah di Indonesia. Dari Pulau Sumatera, Kalimantan, bahkan dari Sulawesi juga. Penggunaan bahan karet alami pada proses pembuatan sandal jepit ini sekitar 80%. Bahan pendukung lainnya seperti karet sintetis digunakan sebanyak 20%. Karet sintetis berguna untuk menguatkan tekstur sandal jepit. Karet berbentuk bongkahan besar ini akan dipotong kecil-kecil hingga lebih mudah untuk diproses. Oh iya, selain bahan utama, karet recycle atau sisa-sisa potongan sandal hasil produksi juga bisa diolah untuk menjadi bahan baku loh. Jadi gak ada yang terbuang sia-sia. Selanjutnya semua bahan baku akan diproses dalam mesin pengaduk selama 7 menit. Karet akan dicampur dengan bahan kimia supaya teksturnya menjadi elastis. Di sini karet juga akan diwarnai sesuai keinginan. Proses pewarnaannya gak cuma sekali, harus dilakukan sampai berulang-ulang agar teksturnya padat. Kalau untuk bagian putih yang menjadi permukaan atas sandal, biasanya teksturnya lebih tipis, sekitar 2 hingga 3 mm. Kedua bahan kemudian disatukan. Perbandingannya, lapisan berwarna sebanyak 6 lembar, sementara bagian putihnya cukup 1 lembar saja. Oke deh, lembaran ini akan dipres selama 6 menit atau sampai mengembang seperti balon. Proses ini bertujuan untuk memastikan semua lapisan merekat dengan sempurna.
Nah, karena tadi dipres dengan suhu panas, lembaran karetnya harus didinginkan dulu ya. Lanjut, lembaran yang sudah dingin akan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Selain sendal polos seperti ini, pabrik ini juga membuat sendal dengan motif-motif menarik loh. Motif pada sendal disablon langsung menggunakan cat akrilik. Lanjut, sendalnya diberi lubang menggunakan bor. Wih, cepet banget ya prosesnya. Gimana enggak? Setiap hari mereka bisa menghasilkan 5.000 lusin sendal jepit. Wih. Sekarang kita buat tali sendalnya nih. Sama dengan sendalnya. Tali untuk sendal jepit juga dibuat dari 80% karet alami. Jadi, dipastikan sekuat sendalnya ya. Nah, cuma butuh waktu 4 menit nih untuk menghasilkan 30 pasang tali sendal. Tali sendal memang dibuat lebih lentur dibandingkan bagian alasnya, supaya lebih nyaman saat dipakai untuk berjalan. Walaupun produksinya sudah menggunakan mesin canggih, proses pemasangan tali sendal masih dikerjakan secara manual. Oh iya, sendal-sendal ini sudah diekspor ke beberapa negara loh, seperti Filipina dan Malaysia. Wih, keren ya. Nah, biar semangat lagi, mulai sekarang yuk berikan penampilan terbaik meski cuma di rumah saja. Gak harus pakai baju baru atau yang mahal-mahal kok. Cukup yang bersih, nyaman dan rapi. Terus gak boleh lupa waktu dan kebanyakan bersantai ya. Biar kegiatan sekolah, bekerja, dan beribadah di rumahnya tetap fokus dan lancar. Ayo semangat.